wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Nur Aulia. Di sini saya akan membahas mengenai pencegahan primer, sekunder, dan tersier mengenai luka bakar. Kita mulai dari apa itu luka bakar. Luka bakar merupakan salah satu cedera yang kompleks yang bisa disebabkan dari berbagai faktor seperti misalnya paparan panas, radiasi, listrik, ataupun gesekan. Nah, cedera ini juga sangat berdampak dengan signifikan kepada kulit ataupun jaringan tubuh lain, sehingga nantinya menyebabkan komplikasi seperti infeksi, kehilangan banyak cairan, kemudian bisa menyebabkan kegagalan organ multiple. Kemudian ada patofisiologi dari luka bakar, yaitu ketika pajanan panas menyentuh permukaan kulit sehingga mengakibatkan kerusakan pembuluh darah kapiler dan peningkatan permeabilitas. Peningkatan permeabilitas ini mengakibatkan edema jaringan dan pengeluaran cairan intravaskular. Kerusakan kulit akibat luka bakar yang menyebabkan kehilangan cairan terjadi akibat penguapan yang berlebihan. Di derajat 1, penumpukan cairan pada bulat di derajat 2 dan pengeluaran cairan dari kropeng di derajat 3. Derajat luka bakar yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada luka bakar derajat 1 atau superficial, yaitu luka bakar yang terjadi di bagian epidermis atau bagian terluar kulit dengan ditandai kulit kemerahan, terdapat odem, dan terasa nyeri. Kemudian luka bakar derajat 2 yaitu luka bakar yang terjadi di bagian epidermis dan dermis dengan ciri-ciri yang sama ditambah dengan bula yang muncul beberapa saat setelah terkena luka. Nah, bila bula ini disingkirkan, maka akan tampak luka yang berwarna merah muda dan basah. Kemudian luka ini juga sangat sensitif, sehingga apabila terkena tekanan akan tampak lebih pucat. Masuk ke luka bakar derajat 3, yaitu luka bakar yang menyebabkan kerusakan jaringan yang permanen. Nah, di derajat 3 ini, rasa sakit ini kadang tidak terlalu terasa karena ujung saraf dan pembuluh darahnya sudah hancur. Luka bakar yang meliputi kulit, subkutis, sampai mengenai otot dan tulang. Pencegahan primer luka bakar, yaitu upaya untuk mencegah timbulnya luka bakar pada seseorang. Bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti menghindari membiarkan memasak di atas kompor tanpa pengawasan, jauhkan cairan panas dari jangkauan anak-anak, kemudian cabut saklar elektronik seperti setrika jika sudah tidak digunakan, membersihkan dan menutup luka bakar, dan menjauhkan luka bakar dari paparan sinar matahari langsung. Sekunder dilakukan dengan melakukan penanganan yang tepat untuk mengurangi kecacatan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menghentikan pajanan, yang berarti menjauhkan pasien dari zat kimia atau api yang menjadi sumber kebakaran. Kemudian lepaskan semua pakaian atau perhiasan di sekitar kulit yang terbakar. Hati-hati, tidak perlu melepaskan apapun yang melekat pada kulit yang terbakar karena akan menimbulkan rasa nyeri. Dinginkan luka bakar dengan air yang mengalir dan suhu ruang selama 20 menit setelah terjadi cedera. Pencegahan tersier dilakukan dengan perawatan yang dapat mengurangi rasa nyeri dan keluhan lain, serta perbaikan di bidang psikologi, sosial, dan spiritual. Untuk mengurangi ketidakmampuan, dapat dilakukan rehabilitasi, supaya penderita dapat melakukan aktivitasnya kembali. Upaya rehabilitasi dilakukan baik secara fisik, mental, sosial, seperti menghilangkan rasa nyeri, harus mendapatkan asupan gizi yang baik. Cara untuk pencegahan tersier dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu peregangan, penguatan, latihan kerja dalam kehidupan sehari-hari, rehabilitasi psikis, dan rehabilitasi fisik. Mitos perawatan luka bakar. Yang pertama, mengoleskan minyak goreng atau margarin pada bagian luka, mengoleskan pasta gigi pada bagian luka. Hal ini tidak disarankan karena belum ada penelitian yang dapat membuktikan bahwa hal-hal tersebut dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Yang ada, hal tersebut malah menambah efek panas dan meningkatkan peradangan pada bagian luka sehingga merusak jaringan dan dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Kemudian memecahkan bula atau lenting dengan harapan dengan dipecahkannya bula tersebut dapat mempercepat proses penyembuhan luka
pada kenyataannya tidak seperti itu, karena dengan memecahkan bula dapat menimbulkan luka terbuka dan menjadi pintu masuk kuman penyebab infeksi. Yang terakhir, menyiram luka dengan alkohol. Alkohol tidak boleh digunakan pada luka bakar, terutama minuman yang beralkohol. Kontak langsung dengan alkohol pada luka bakar justru akan menyebabkan nyeri hebat dan mengeringkan luka. Akibatnya, proses penyembuhan luka akan terhambat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.